Selamat pagi semuanya. Hari ini saya percaya Tuhan ada di antara kita dan Dia bergerak di tengah-tengah kita, dan kita percaya ketika Tuhan bekerja, maka segala sesuatu yang dikerjakannya itu pasti berhasil. Karena tidak pernah Tuhan bekerja dan ada yang gagal. Tidak pernah. Karena Tuhan selalu berhasil melakukan segala apapun yang dikerjakannya. Itu sebabnya kita anak-anaknya, kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita berpegang hanya kepada firman-Nya, maka Tuhan juga akan membuat apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Ebenezer, Dia batu penolong kita. Kalau dulu Tuhan pernah menolong, dan sampai saat ini, sampai sekarang ini Tuhan menolong, maka ke depannya Tuhan akan tetap menjadi batu penolong kita, tetap menjadi Ebenezer kita, dan akan ada pertolongan-pertolongan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita melihat dari kisah Samuel, ketika datang kepada bangsa Israel yang saat itu sedang ditindas, sedang dijajah oleh bangsa Filistin, selama 20 tahun. Sejak tabut Tuhan dikembalikan oleh bangsa Filistin, justru bangsa Israel ditindas, berada di bawah tekanan, ada ketakutan, ada kekhawatiran selama 20 tahun. Dan keadaan itu tidak pernah berubah. Kapan berubahnya? Ketika Samuel datang. Ketika Samuel datang, Ebenezer itu ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Sekarang Ebenezer itu yang tadinya ada di 1 Samuel pasal 4. Itu adalah nama tempat, itu adalah nama kota, di mana di situ bangsa Israel berkemah di Ebenezer. Tetapi ternyata ada di Ebenezer tidak membuat bangsa Israel itu memetik kemenangan. Ada Ebenezer, ada tabut Tuhan. Tetapi bangsa Filistin yang pada saat itu ketakutan dan bangsa Israel sedang bersukacita. Bangsa Filistin yang ketakutan ini bisa menekan bangsa Israel. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa mengetahui ternyata bangsa Israel tidak menempatkan diri sebagai orang benar. Dia bukan orang benar, mereka bukan orang benar. Itu sebabnya ketika Samuel datang, Samuel harus memulihkan keadaan kerohanian mereka terlebih dahulu. Dan setelah itu baru Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ketika Tuhan menjawab dan bangsa Filistin pada saat itu dikalahkan, terjadi pemutarbalikan. Pemutarbalikan sekali lagi. Tadinya bangsa Israel ketakutan menghadapi bangsa Filistin. Tetapi ketika Tuhan bekerja dan Samuel akhirnya mendirikan tugu yang dinamakan Ebenezer. Ketika bangsa Israel ketakutan dan Tuhan bekerja intervensi di dalamnya, bukan karena bangsa Israelnya, tetapi karena ada Samuel. Ketika Tuhan intervensi, bangsa Israel yang tadinya ketakutan tiba-tiba berubah, keadaan jadi terbalik. Sekarang bangsa Israel bisa kembali menyerang bangsa Filistin. Kenapa? Karena Tuhan sudah bertindak. Saya percaya tahun 2022 ini Tuhan akan bertindak di depan kita. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Ebenezer bukan hanya ada di satu tempat lagi. Ebenezer ada di dalam kita. Batu penolong itu ada di dalam kita. Ada bersama-sama dengan kita. Dan ini yang membuat segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan buat menjadi berhasil. Karena batu penolong itu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita ditindas oleh masalah, masalah tidak akan berlama-lama dalam hidup kita. Karena Tuhan akan intervensi, Tuhan akan mengguntur sehingga semua musuh akan ketakutan.
Kita tidak pernah ada di dalam ketakutan lagi. Kita tidak pernah ada di dalam kekhawatiran lagi. Karena batu penolong itu ada di dalam kita. Roh Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Ini yang membuat kita dapat hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Di dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Tuhan yang telah berjanji kepada kita. Dan Tuhan juga yang akan melaksanakan semua janjinya dalam hidup kita. Dan kita percaya sebagai orang benarnya. Inilah waktunya. Inilah di mana tahun ini Tuhan telah mencanangkan orang-orang benar akan bangkit. Orang-orang fasik akan turun. Orang-orang benar akan menempatkan posisi yang seharusnya. Karena Tuhan telah menetapkan. Dan itulah yang pasti terjadi. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Kita lanjut. Saat ini realita hadirat Tuhan. Kita harus tahu. Ketika hadirat Tuhan ada. Kalau kita tidak menyesuaikan diri. Maka kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Karena kita tahu bangsa Israel. Waktu mengalami kekalahan. Waktu mengalami penindasan selama 20 tahun. Tabut Tuhan itu ada di bangsa Israel. Ada di Israel. Bukan ada di Filistin, ada di Israel. Di rumahnya Abinadab. Abinadab yang keturunan Harun. Dan dijaga oleh Eleazar. Tetapi kenapa ketika tabut Tuhan itu ada. Bangsa Israel justru menerima penindasan selama 20 tahun. Kita tahu karena ketika Samuel datang. Dia memulihkan. Ternyata mereka bukan berlaku sebagai orang benar. Bangsa Israel tidak berlaku sebagai orang benar. Banyak Baal. Ada Asyitoret. Jadi kenapa bisa seperti ini? Nah ini yang harus kita ketahui. Ketika bangsa Israel ada di tanah Kanaan. Tuhan berjanji tanah Kanaan ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Artinya seharusnya bangsa Israel itu yang menguasai tanah Kanaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka malah bergaul dengan bangsa Kanaan. Bahkan ada yang mencari pasangan dari orang Kanaan. Ini yang menyebabkan mereka bisa dipengaruhi. Dewa dari orang Kanaan masuk dalam bangsa Israel. Baal itu tadinya tidak ada di bangsa Israel. Karena bangsa Israel hanya punya Tuhan. Ya, Allah semesta alam. Hanya itu. Tetapi sekarang ada Baal. Ada Asyitoret. Ada Asyera. Itu dewa-dewa orang Kanaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bangsa Israel yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dia menurunkan sendiri posisinya. Tuhan angkat tinggi sebagai pemenang, mengalahkan orang Kanaan, mengalahkan raja-raja di Kanaan, tetapi bangsa Israel tidak tetap berada di posisinya. Seharusnya ketika Tuhan sudah mengangkat kita tinggi, seharusnya kita bertambah tinggi lagi. Karena Tuhan selalu mau mengangkat kita tinggi. Dan kalau sudah ada di posisi yang tinggi, Tuhan mau kita tetap melangkah lagi, lebih tinggi lagi. Selalu Tuhan mau memberikan next step untuk kita, next level untuk kita. Selalu ada new level, ada level yang baru untuk kita duduki, untuk kita berada di tempat itu. Tetapi bangsa Israel ketika sudah diangkat tinggi, dia menurunkan posisinya. Dia bukan menguasai Kanaan. Dia bergaul dengan orang Kanaan. Bahkan dia mengambil pasangan dari Kanaan. Kalau sudah berpasangan artinya selevel. Dan ini yang membuat bangsa Israel jadi bisa dipengaruhi. Ya, pasangannya membawa dewanya. Ketika membawa dewanya, disembah oleh pasangannya. Lalu bangsa Israel ikut menyembah juga. Karena kelihatannya masuk akal. Baal itu dewa kesuburan. Ya, jadi bagus dong kalau kita menanam subur, kita bisa
mendapatkan buah-buahan, kita mendapatkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bagus-bagus. Dan kalau bangsa Israel adalah peternak, itu bagus untuk rumput yang subur-subur, membuat kambing dombanya bisa makan rumput yang segar. Ya, dewa kesuburan, dewi kesuburan, dewi perang. Ya, itu ada di Kanaan. Dewanya bangsa Kanaan. Tetapi orang Israel, bangsa Israel, tidak memiliki dewa seperti itu pada awalnya. Karena pada awalnya Tuhan yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tempat perbudakan. Tuhan Allah semesta alam. Dan Tuhan sudah berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada berhala lain. Dan pada saat di kitab 1 Samuel ini ada berhala lain. 1 Samuel 7 ini terang-terangan. Ini bukan keinginan diri sendiri lagi, bukan soal uang lagi. Ini benar-benar menyembahnya nih Baal. Ada patungnya, dewa Baal. Ada Dewi Asitoret, ya, Dewi kesuburan, Dewi perang. Dewi asmara juga. Ya. Jadi berharap dengan menyembah ini bisa dapat pasangan. Untuk apa? Tuhan sudah menetapkan pasangan untuk kita. Bangsa Israel harus memilih pasangan yang satu DNA. Tidak boleh dari negeri lain. Kalau saudara melihat Abraham, kenapa Abraham minta Eliezer untuk pergi ke tempat di mana dia berasal. Bukan mengambil dari orang Kanaan. Karena Abraham mau Ishak mendapatkan pasangan yang satu DNA. Inilah yang Tuhan mau. Kita tidak bisa sembarangan memilih pasangan. Justru ketika bangsa Israel sembarangan memilih pasangan, dia ambil orang Kanaan. Pasangannya ini menyerongkan hatinya. Mencondongkan hatinya bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada yang lainnya. Hari ini ya terjadi pemulihan, terjadi pertobatan dalam kehidupan kita. Kita tidak menyembah yang lain lagi, kita hanya menyembah Tuhan. Tidak menyembah yang lain lagi, kita tidak menyembah orang-orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki uang yang banyak. Kita tidak menyembah lagi, kita tidak menyembah Mamon. Hidup kita tidak ditentukan oleh mamon. Hidup kita tidak ditentukan oleh uang. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita ada sekarang ini karena Tuhan yang telah melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kita sudah beradab sampai saat ini karena Tuhan yang menolong kita. Dan ingat, ke depannya Tuhan akan menolong kita lagi. Kita akan melihat Ebenezer lagi. Kita akan melihat batu penolong itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga semua agenda sorga yang ada di dalam kehidupan kita, semua tugas kerajaan yang diberikan kepada kita, dapat kita selesaikan dengan baik dan sempurna. Karena Dia Allah kita yang luar biasa. Ya Allah kita yang ajaib. Dan Dia Allah kita yang berdaulat. Tulis prinsip dari realita hadirat Tuhan. Yang pertama, menjadi berkat bagi orang benar dan menjadi kutuk bagi orang fasik. Menjadi berkat bagi orang benar dan menjadi kutuk bagi orang fasik. Kita buka 1 Samuel pasal 5. 1 Samuel pasal 5 ayat 6 dan 7. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon
Allah kita. Jadi ketika bangsa Filistin merampas tabut Tuhan, karena bangsa Filistin merasa ini bangsa Israel, kalau ada tabut Tuhan langsung bersukacita, langsung berani. Itu sebabnya tabut Tuhan diambil, dirampas. Tujuannya apa? Supaya tidak ada Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika dirampas oleh bangsa Filistin, justru saat itulah tangan Tuhan menekan bangsa Filistin. Lihat saudara, strategi manusia akan selalu kalah dengan strategi Tuhan. Seperti kalau tabut Tuhan dirampas, ya sudah. Bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Dirampas. Ada di kota apa, ada di kota apa. Ya. Setiap kali ada di satu kota, kota itu jadi celaka. Ada borok-borok. Ya. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam kuil. Ya, kuil dari Dagon, yaitu dewanya bangsa Filistin. Itu Dagon, tiba-tiba kepalanya itu bisa sujud menyembah di depan tabut Tuhan. Oh, itu luar biasa saudara. Karena Dagon itu benda mati. Sedangkan tabut Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan itu sangat hidup. Lalu ketika Dagonnya diberdirikan lagi, besokannya malah hancur. Dan itu tetap sujud, posisinya sujud di depan tabut Tuhan. Akhirnya mereka mulai panggil orang-orang berilmu di sana. Ini bagaimana ini? Tabut Tuhan ada sama kita, bukannya Israel yang semakin tertindas, malah kita yang tertindas. Jadi akhirnya mereka diberitahu, oh harus dikembalikan. Dan kalau kembalikan harus ada upetinya. Saudara harus tahu upeti menandakan bahwa bangsa Filistin tunduk kepada Tuhan. Orang membayar upeti kepada raja yang berkuasa. Kepada kerajaan yang berkuasa. Ya, kalau kerajaan itu tidak menguasai kerajaannya, orang tidak akan membayar upeti. Upeti itu seperti pajak. Ya, jadi bangsa Filistin mengakui bahwa Tuhan lebih dari mereka. Itu sebabnya mereka bayar upetinya. Jadi mereka bikin emas berupa borok, berupa tikus. Karena itu tindasan yang mereka alami. Ada borok-borok, ada tikus-tikus. Mereka bikin itu dari emas. Mereka bawa. Ya, lalu mereka serahkan kepada bangsa Israel. Ya, ketika mereka serahkan kepada bangsa Israel, stop. Ya, penindasannya stop. Dan akhirnya ada di rumah Abinadab. Tetapi sekali lagi, Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak manusia. Walaupun tabut Tuhan itu ada di rumah Abinadab, yang suku Lewi. Tetapi karena bangsa Israel tidak menyembah Tuhan, tabut Tuhan seperti tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Tuhan lebih mementingkan hati kita. Lebih mementingkan sikap kita. Kalau hadirat Tuhan ada, apa yang kita lakukan? Kalau kita menjauh dari Tuhan, hadirat Tuhan sebesar apapun juga tidak akan memulihkan keadaanmu. Justru akan menindas engkau. Karena bagian orang fasik adalah menjadi kutuk. Realita hadirat Tuhan akan menjadi kutuk bagi orang fasik. Bangsa Filistin sudah merasakan itu. Dan saya berharap di antara kita tidak ada yang merasakannya. Pastikan kita menjadi orang benar. Lalu kalau kita lihat selanjutnya. Kalau di 2 Samuel pasal 6. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-6. Jadi ini peristiwanya setelah
tabut Tuhan ada di rumah Abinadab, Daud waktu itu sebagai raja dari Israel membawa tabut Tuhan ini untuk masuk ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu ada kota Allah, itu ada kota Daud, ada istana raja di situ, ada bait Allah di situ di Yerusalem. Jadi ketika Daud bawa dengan bergembira dia bawa. Ya, jadi dibawanya juga khusus saudara. Keretanya itu baru. Itu penghormatan kepada hadirat Tuhan, kepada Tuhan. Jadi tabut Tuhan itu ditaruh di kereta dan ditarik oleh lembu-lembu. Jadi keretanya dibuat baru. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi masalahnya ketika jalanannya kurang bagus mungkin, lembu-lembu itu tergelincir sehingga kereta itu ikut tergelincir. Nah di situ ada Uza. Jadi di situ ada orang suku Lewi, Uza di samping kanan, Ahio di depan. Ya, mengawal tabut Tuhan. Nah ketika tergelincir, Uza memegang tabut Tuhan. Dia pegang tabut Tuhan, lalu terjadi sesuatu. Uza langsung tewas pada saat itu juga. Dekat tabut Tuhan. Kenapa? Karena tabut Tuhan tidak boleh dipegang. Ini bukan masalah, kok Tuhan sadis ya. Uza pegang tabut Tuhan, kan tujuannya bagus. Supaya tabut Tuhan itu tidak jatuh. Tetapi Uza jadi tewas. Kenapa? Dengar saudara, Tuhan tidak perlu bantuan dari kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Uza sebagai orang Lewi tapi tidak mengenal siapa Tuhan. Ya. Tabut Tuhan tidak usah dipegangin. Kalau itu menandakan realita hadirat Tuhan, tabut itu tidak pernah akan jatuh. Sekalipun 3/4-nya ada di luar, 1/4-nya ada di dalam kereta, tidak pernah akan jatuh. Kalau itu memang realita hadirat Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Jadi kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dengan kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, akan membuat kita mati. Mati secara rohani. Mati di dalam kehidupan ini juga. Kita tidak tahu mau melangkah seperti apa. Karena apa? Sudah mati. Tidak ada lagi yang menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu. Demikianlah hidup Uza. Mau menolong Tuhan. Tuhan tidak perlu ditolong. Karena Tuhan yang menolong kita. Dia Allah yang menolong kita. Jadi kita harus tahu ya kondisinya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tahu pasti kenapa Uza sampai tewas. Itu penghinaan. Ketika tabut Tuhan, ya kereta tergelincir, yang dipegang tabut Tuhan itu penghinaan. Seperti Tuhan tidak bisa menjaga tabut Tuhan. Saudara bayangkan, tabut Tuhan tidak dijaga. Ada di bangsa Filistin. Itu tabut Tuhan enggak lecet sedikit pun juga. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa ini adalah lambang dari hadirat Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Tidak boleh menyentuhnya. Di tangan orang fasik yang tidak menyembah Tuhan, tabut Tuhan itu aman-aman aja. Yang tidak aman justru orang fasiknya. Tetapi kenapa Uza tidak mengerti akan hal ini? Dia memegang tabut Tuhan dengan maksud menolong supaya tabut Tuhan itu tidak jatuh dari kereta. Dia tewas. Masih mending cuma Uza yang tewas. Kalau diukur semua bangsa Israel, habislah sudah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi kita tahu, nah ketika Uza tewas pada saat memegang tabut Tuhan, akhirnya ini dibelokkan oleh Daud. Tidak jadi ke Yerusalem, tetapi ke rumah Obed Edom. Jadi 2 Samuel pasal 6 ayat 11 ini menceritakan tentang tabut Tuhan yang ada di rumah Obed Edom.
2 Samuel 6 ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Haleluya. Kenapa ketika ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati? Kenapa Tuhan memberkati? Ya, memberkati Obed-Edom. Kalau kita melihat sejarahnya, Obed-Edom ini adalah salah satu yang menunggu pintu bait Allah. Jadi Obed-Edom adalah orang yang menghormati Tuhan. Saudara harus tahu, ketika kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan, saat itulah realita hadirat Tuhan menjadi sangat nyata dalam hidup kita. Ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, kemungkinan besar Obed-Edom ini keturunan Filistin. Karena disebut orang Gad. Ya. Tetapi ini yang sudah masuk ke Israel dan sudah diberikan pelayanan. Karena apa? Karena dia orang yang menghormati Tuhan. Nggak semua orang bisa melayani Tuhan pada saat itu. Dia menunggu pintu bait suci. Ya, dia menghormati Tuhan. Dan selama di rumah Obed-Edom, tidak ditulis di Alkitab Obed-Edom menyentuh tabut Tuhan itu. Karena apa? Karena Obed-Edom tahu ini adalah gambaran dari hadirat Tuhan sendiri. Tabut Tuhan, gambaran dari Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Obed-Edom sangat menghormati. Jadi kalau saudara melihat gambarnya, tabut Tuhan selalu itu ada kayu pengusungnya. Jadi orang boleh memegang kayunya untuk membawa tabut Tuhan itu. Tetapi orang tidak boleh memegang tabut Tuhannya. Jadi tabut Tuhannya itu yang tidak boleh dipegang. Jadi saudara jangan berpikir kalau nggak boleh dipegang bawanya bagaimana. Itu selalu ada kayu pengusungnya. Ya. Kayunya itu boleh dipegang. Nah Obed-Edom, orang yang menghormati Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, tulus dari hatinya. Ketika tabut Allah, hadirat Tuhan dia rasakan. Saat itulah berkat Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Semakin nyata Tuhan memberkati Obed-Edom. Bahkan bukan cuma Obed-Edom saja. Seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Oh saya berdoa di dalam nama Yesus. Engkau orang-orang benarnya. Engkau orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Dan engkau bukan hanya diberkati saja. Tetapi engkau menjadi berkat bagi seisi rumahmu. Bagi seisi keluargamu. Sehingga orang bisa melihat engkau sungguh-sungguh orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan itu nyata. Realita hadiratnya itu nyata. Hadirat Tuhan direalisasikan di dalam hidupmu. Dan melalui hidupmu. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Haleluya. Itulah yang terjadi. Kalau hadirat Tuhan ada. Dan kita punya hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kita menghormati, kita menyembah Tuhan. Kita tidak menghina, kita tidak mengecilkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Kalau Tuhan memberkati Obed-Edom, saat-saat ini kita orang-orang benarnya, Tuhan pasti memberkati dengan berkelimpahan. Karena Yesus sudah datang. Dan Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Dan ingat, apa yang ditulis di dalam Alkitab itu dapat diaplikasikan dalam hidup kita. Apa yang tertulis di Alkitab dapat terjadi dalam hidup kita. Karena dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang perkasa dan tidak pernah berubah. Dia Allah kita pencipta langit bumi, laut beserta dengan segala isinya. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Lanjut saudara. Saya baru poin yang pertama. Poin yang kedua. Di dalam realita hadirat Tuhan.
apa yang akan terjadi? Orang benar berfungsi secara akurat. Orang benar berfungsi secara akurat. 1 Samuel pasal 7. Satu Samuel pasal 7 kita kembali ke situ. Mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Realita hadirat Tuhan akan sangat nyata dalam kehidupan kita. Pada saat itu, orang benar akan berfungsi secara akurat. Kepemimpinan Imam Eli sudah selesai. Dengar saudara, kepemimpinan dari imam yang hanya mengikuti keinginannya sendiri, yang tidak pernah tahu isi hati Tuhan, sudah selesai. Ini saatnya imam yang berkenan kepada Tuhan dibangkitkan. Ini saatnya imam yang memperkenan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, dan diperkenan oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Itulah yang dibangkitkan Tuhan pada saat-saat ini. Waktunya sudah selesai untuk dosa bekerja di tengah-tengah kehidupan orang benar. Sudah selesai. Ini waktunya kebenaran bekerja dalam kehidupan orang-orang benar. Samuel dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, Samuel pertama kali dibangkitkan pada saat di Israel tidak ada firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berfirman kepada bangsa Israel. Tidak pernah berfirman kepada Imam Eli sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan tidak ada penglihatan. Tetapi dalam hidup Samuel, Tuhan bekerja. Ada terobosan yang baru terjadi. Samuel mendengar suara Tuhan. Setelah sekian tahun lamanya, bangsa Israel tidak pernah mendengar suara Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan. Dan kira-kira firman Tuhannya adalah Imam Eli masanya sudah selesai. Udah begitu aja. Dan Samuel yang akan menggantikannya. Tetapi ketika Samuel berkata kepada Imam Eli selesai. Enggak bilang Samuel akan menggantikannya. Ya. Karena saudara lihat, Imam Eli itu badannya gendut. Kenapa? Kebanyakan makan daging. Badannya gede. Sehingga matinya itu gak enak. Dia duduk aja, kerjanya duduk. Kenapa Imam Eli ini duduk aja? Kenapa gak terlihat, gak digambarkan oleh Alkitab? Dia sedang berdiri, dia sedang berjalan. Kenapa? Keberatan badan kemungkinan besar. Dia duduk saja dan matinya ketika dia mendengar bahwa anaknya Hofni dan Pinehas tewas di tangan bangsa Filistin. Ya, ketika dikatakan anaknya Hofni dan Pinehas tewas, dia sudah bagaimana? Lalu dikatakan tabut Tuhan dirampas. Ketika dikatakan tabut Tuhan dirampas, udah Imam Eli berkata habislah sudah, dan benar-benar habis. Langsung dia mati saat itu juga. Ya, masa kepemimpinan Imam Eli selesai. Dan Tuhan membangkitkan orang benarnya. Kalau kita lihat di dalam pasal 7 ayat 3 sampai 6 ini. Samuel datang kepada bangsa Israel. Dan inilah pertama kalinya kita melihat Samuel datang kepada bangsa Israel. Ya, karena pasal-pasal sebelumnya Samuel itu tidak ditulis dia datang kepada bangsa Israel.
Tapi pada pasal 7 ini ditulis, berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel. Samuel mulai menampakkan diri. Samuel mulai memperlihatkan jati diri yang sebenarnya. Dan saya percaya pada akhirnya di tahun ini orang-orang benar akan memperlihatkan jati diri yang sebenarnya. Dia tidak akan hanyut dibawa oleh arus orang fasik lagi. Tetapi dia akan berdiri atas dasar kebenaran. Samuel datang kepada seluruh kaum Israel dan dikatakan, kalau bangsa Israel mau bebas dari tangan orang Filistin, harus hanya menyembah Tuhan. Tidak boleh menyembah Baal, tidak boleh menyembah Asitoret. Semuanya harus dibuang. Semua patung-patung itu harus dibuang. Dan ketika bangsa Israel melakukannya, lalu Samuel berkata, kumpulkan semua orang ke Mizpah. Aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Samuel mengambil posisi. Orang yang berdoa ya untuk seseorang kepada Tuhan, ini adalah juru syafaat. Juru syafaat pada saat itu adalah seorang imam. Jadi pada saat itu Samuel berfungsi sebagai imam. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan pengurapan kepada Samuel, pengurapan sebagai seorang imam. Lalu kalau kita lihat setelah berkumpul di Mizpah, ya, mereka berpuasa, lalu mereka berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Mereka sudah mengaku dosa. Dan yang dilakukan oleh Samuel adalah, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Pengurapan yang kedua, diberikan Tuhan kepada Samuel. Dia menjadi hakim. Dia menjadi pemimpin di negeri itu. Dia menghakimi bangsa Israel. Jadi realita hadirat Tuhan akan menjadi sangat nyata. Ketika orang benarnya itu benar-benar mengambil posisi secara akurat. Ya, berfungsi secara akurat. Samuel berfungsi sebagai imam. Berfungsi sebagai hakim. Masa Imam Eli sudah selesai. Imam Eli berfungsi sebagai imam dan juga seharusnya sebagai hakim. Tetapi yang dia lakukan, dia hanya sebagai imam saja. Dan ini pun bukan imam yang menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap kali mau mempersembahkan, anaknya selalu mengambil daging. Ketika dipersembahkan seharusnya selesai dulu. Upacara itu selesai, baru mereka boleh mengambil sisanya. Bukannya lagi dibakar, ini kurang ajar sekali. Waduh, benar-benar kurang ajar saudara. Bayangkan, dagingnya ini sedang dipersembahkan. Ya, daging binatang ini, entah domba, entah kambing, entah apa saja. Ketika sedang dipersembahkan, dia ambil. Tidak menghormati Tuhan sama sekali. Itu sebabnya Tuhan tidak membela orang yang seperti ini. Saudara orang benarnya, saudara akan dibela oleh Tuhan. Haleluya. Samuel datang dan Samuel berfungsi secara akurat sebagai imam, sebagai hakim. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga, ya. Kalau kita lihat dalam pasal yang ketiga, ayat 19. Ayat 19, pasal 3 ayat 9. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi firman Tuhan dalam kehidupan orang benar akan selalu berhasil. Tidak pernah firman-Nya itu gugur. Tidak pernah gugur di tengah jalan. Firman-Nya pasti berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai orang benar. Dan Tuhan yang membuat tidak ada satupun dari firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita menjadi gugur. Tuhan akan buat semuanya melaksanakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Lalu ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi pengurapan yang ketiga dalam kehidupan Samuel, dia menjadi seorang nabi.
Nabi adalah orang yang memperkatakan isi hati Tuhan kepada umatnya. Dan pada saat itu bangsa Israel adalah umat Tuhan. Jadi Samuel berfungsi sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai hakim pada saat itu. 3 pengurapan inilah yang diwariskan kepada anak rohaninya, Daud. Ya, ada 3 pengurapan ini. Dan 3 pengurapan ini ada juga dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja di atas segala raja. Seharusnya lah pada zaman sekarang ini, karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, dan Yesus sudah diberikan untuk kita, Roh Kristus ada di dalam kita, 3 pengurapan ini seharusnya ada dalam hidup kita. Dan sekarang pengurapan nabi itu sama dengan pengurapan rasul. Sama. Jadi Tuhan sedang bekerja mengembalikan pengurapan ini dalam hidup orang benar. Supaya apa? Kita berfungsi secara akurat. Ayo kita berfungsi sebagai imam. Bukan kita yang minta doa terus. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Ini waktunya kita yang berdoa bagi orang-orang kepada Tuhan. Kita yang menjadi imam. Dan kita yang menjadi suara Tuhan bagi bangsa ini, bagi kota ini. Dan bangsa ini mendengar suara Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang ketiga, realita hadirat Tuhan. Di dalam realita hadirat Tuhan, pertempuran dikendalikan oleh Tuhan. Pertempuran dikendalikan oleh Tuhan. Kembali kepada 1 Samuel pasal yang ke-7. Mulai ayat 7 kita baca. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Haleluya. Tuhan bukan menjawab bangsa Israel. Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab Samuel. Tuhan menjawab seruan orang benar. Tuhan tidak menjawab seruan orang fasik. Itu sebabnya penting bagi kita untuk berdiri bagi kota ini, berdiri bagi bangsa ini. Kalau keluargamu belum dipulihkan, engkau yang harus berdiri bagi keluargamu. Karena hanya doa orang benar yang akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, kata tetapi menunjukkan satu hal, satu keadaan yang bertolak belakang dari yang pernah terjadi. Kalau saudara pernah baca 1 Samuel pasal 4 di Ebenezer. Ketika itu justru bangsa Israel sedang bersuka cita karena tabut Tuhan datang ke perkemahan. Ya, datang ke Ebenezer. Mereka bersuka cita, bangsa Filistin yang ketakutan. Tetapi pada saat itu bangsa Filistin yang berhasil mengalahkan bangsa Israel. Kali ini Tuhan melakukan yang berbeda. Kenapa Tuhan melakukan berbeda? Karena ada orang benar. Karena ada Samuel di situ. Ketika Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran, bangsa Filistin terus makin dekat. Ya, untuk menyerbu bangsa Israel. Tetapi ada keadaan yang berbeda dari yang sebelumnya. Kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi pada hari itu menjadi hari yang berbeda. Dan saya percaya pada hari ini akan menjadi berbeda dalam kehidupan kita.
Dulu kita mungkin ada di dalam kekalahan. Tetapi pada hari ini, pada tahun ini, Tuhan akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Perhatikan, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat bukan ke Israel tetapi ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Haleluya. Ketika Tuhan bertindak dan dia mengguntur dari langit, Tuhan tahu pasti siapa musuh dan siapa anak-anaknya. Tuhan tahu pasti yang mana orang benar, yang mana orang fasik. Itu sebabnya jangan berdiri bersama-sama dengan orang fasik. Karena Tuhan akan mengguntur kepada orang fasik. Ketika Tuhan mengguntur, kacau balaulah pasukan Filistin. Mereka jadi kacau balau dan akhirnya mereka ketakutan. Karena kali ini bukan masalah tabut Tuhan yang ada di bangsa Israel. Masalahnya realita dari hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena Samuel ada di situ. Itu sebabnya mereka benar-benar takut. Dan perhatikan selanjutnya ayat yang ke-11. Keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Dengar saudara, Samuel sudah berkata, kumpul di Mispa. Ketika kumpul di Mispa, orang Filistin tidak akan bisa menyentuh kota Mispa. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan sudah berkata melalui Bapa rohanimu untuk berkumpul di satu tempat, tempat itu akan menjadi tempat yang sangat dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Di Mispa, bangsa Filistin sepertinya bisa masuk, tetapi tidak. Karena dikatakan keluarlah orang Israel dari Mispa. Artinya bangsa Israel mau masuk ke Mispa tidak bisa. Kenapa? Karena ada Samuel. Karena ada Samuel, mereka tidak bisa masuk ke Mispa. Orang Israel kalau mau menang, kalau mau mengalahkan Filistin, dia tidak bisa menunggu di Mispa. Orang Israel harus keluar dari Mispa dan mengejar bangsa Filistin. Pertempuran ada di tangan Tuhan. Pertempuran dikendalikan oleh Tuhan. Sepertinya awalnya ya, bangsa Israel yang ketakutan ini minta kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka mendengar bangsa Filistin merangsek maju. Maju ke tempat di mana mereka berada. Tetapi yang Samuel lakukan bukan langsung berdoa. Samuel malah bawa anak domba yang masih menyusu dikorbankan. Dibawa ke mezbah lalu bikin upacara korban bakaran terlebih dahulu. Filistinnya makin maju. Buat bangsa Israel mungkin berkata, aduh Samuel lama amat udah langsung berdoa aja. Tetapi Samuel bukan tipe orang yang bisa dikendalikan oleh umat. Samuel dikendalikan oleh Tuhan. Samuel dikuasai oleh Tuhan. Dia melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu mempersembahkan korban bakaran. Karena bangsa Israel yang sudah berdosa itu harus ditebus dengan korban bakaran. Korban bakaran. Bangsa Israel mungkin tidak tahu kenapa Samuel harus mempersembahkan korban bakaran dulu. Kenapa nggak langsung doa aja? Karena orang yang tidak mengenal Tuhan selalu maunya instan. Tuhan, sekarang Tuhan. Tuhan punya waktu yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Samuel tahu waktu Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Ketika mempersembahkan korban, otomatis bangsa Filistin, pasukan dari Filistin makin dekat ke Mispa. Tapi Tuhan sangat tahu. Justru itu yang Tuhan kehendaki. Bangsa Filistin, pasukan dari Filistin ini makin mendekat. Semakin dekat dia ke Mispa, itu makin enak. Ketika Tuhan mengguntur, mereka tergoncang. Saya tidak tahu jantung mereka masih ada apa enggak. Itu yang membuat mereka kacau. Karena siapa yang bisa bertahan mendengar suara Tuhan? Apalagi dikatakan Tuhan mengguntur. Kalau saudara ingat peristiwa ketika Yesus mau ditangkap.
Ketika Yesus mau ditangkap, Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Dikatakan, Yesus. Lalu Yesus katakan, akulah dia. Orang yang mau menangkap dia langsung rebah. Itu baru ngomong begitu saja. Kalau Tuhan mengguntur, habislah semua. Itu sebabnya Tuhan tahu menghadap kemana. Manusia yang seringkali tidak tahu menghadap kemana. Kita harus menghadap Tuhan. Ketika Tuhan menghadap musuh kita, Tuhan mengguntur. Tapi ketika Tuhan menghadap kita, Tuhan akan memberitahu isi hatinya. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Allah kita yang perkasa dan dia Allah kita yang berdaulat. Bangsa Israel ada dalam ketakutan. Justru ini bukan masalah perasaan. Mau takut atau tidak, itu tidak menentukan kemenangan. Yang menentukan kemenangan, apakah Tuhan ada di bangsa ini. Ketika Tuhan ada di bangsa ini, dipulihkan. Bangsa Israel yang ketakutan bisa mengejar orang-orang Filistin itu. Haleluya. Kemenangan ada pada bangsa Israel. Padahal mereka sudah terbiasa dianiaya, mereka sudah biasa ditindas. 20 tahun saudara. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Mereka sudah biasa. Tetapi kali ini selesai. Masa dosa selesai. Masa untuk musuh bekerja dalam kehidupan kita selesai. Ini masanya orang benar dibangkitkan. Ini masanya Tuhan bekerja dalam kehidupan orang benar. Membangkitkan orang benar sebagai pemenang. Kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan jangan pernah kita menurunkan posisi kita. Karena Tuhan sudah mengangkat kita tinggi. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Samuel mengambil batu, lalu membuat tugu dan dikatakan ini Ebenezer. Mengembalikan yang dulu pernah dikalahkan oleh bangsa Filistin di Ebenezer. Samuel memulihkan kembali. Inilah Ebenezer yang sesungguhnya. Ebenezer yang sesungguhnya bukan ada di sana. Ebenezer yang sesungguhnya ada di dalam kita. Di mana kita menghadap Tuhan. Di mana kita menyembah Tuhan. Melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Itulah Ebenezer kita. Di mana kita berada, maka Ebenezer itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Poin yang keempat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dari ayat-ayat yang kita baca, sepertinya bagi orang yang ada dalam ketakutan, bagi bangsa Israel saat itu, aduh ini terlambat. Seharusnya Samuel melakukan segala sesuatunya waktu bangsa Filistin ini belum menyerbu. Supaya mereka bisa mendeklarasikan kemerdekaan. Tetapi apa yang menjadi rencana manusia bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang pasti jadi. Rencana manusia akan digagalkan. Justru bangsa Filistin ketika maju. Bukan Tuhan yang terlambat. Bangsa Israelnya yang mau buru-buru. Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan mengguntur tepat ketika bangsa Filistin sudah mau masuk ke kota Mispa. Sehingga mereka tidak akan pernah masuk ke kota Mispa. Haleluya. Di mana ada orang benar, di situ ada pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Poin yang kelima. Segala yang hilang. Di dalam realita hadirat Tuhan itu. Segala yang hilang dari hidup kita akan kembali. Ayat yang ke-14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel. Kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Jadi saudara, kota-kota yang diambil dari Ekron sampai Gat. Itu sebabnya di Gat itu ada orang Filistin, ada orang Israel. Karena ini tadinya diambil oleh orang Filistin. Ini kota-kota yang diambil oleh orang Filistin kembali lagi kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel keluar dari Mispa mengejar seluruh pasukan Filistin dan kota-kota yang tadinya milik dari bangsa Israel
kembali lagi menjadi milik bangsa Israel. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menyatakan realitanya. Tidak akan ada yang hilang dari hidupmu. Semua yang hilang akan dikembalikan di dalam hidupmu. Dan Tuhan bekerja saat ini. Yang terakhir saudara, teritorial kita akan mengalami perluasan. Kalau kita melihat ayat yang ke-14 ini, bagian terakhirnya dikatakan, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Artinya apa? Ada kota-kota dari Ekron sampai Gad. Ini adalah punyanya orang Israel. Kembali lagi kepada orang Israel. Tetapi ada juga daerah sekitarnya direbut oleh orang Israel. Ya, sekitarnya ini bukan milik bangsa Israel tadinya, tetapi menjadi milik bangsa Israel karena direbut. Artinya apa? Tuhan memberikan perluasan teritorial. Hanya di dalam kehidupan Samuel, hanya di dalam zaman Samuel ini, bangsa Israel bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Teritorialnya mengalami perluasan. Jadi Israel teritorialnya bertambah luas. Ya, bukan hanya sampai Gad, tetapi bertambah lagi karena ada daerah orang Filistin yang direbut oleh bangsa Israel. Mengalami perluasan. Ayat yang terakhir dari Yesaya pasal 54. Saya berharap ini menjadi ayat untuk saudara sekalian dan saudara tahu apa yang Tuhan mau dari kita. Haleluya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Terus rentangkan kapasitas rohmu. Supaya daerah teritorialmu diperluas lagi oleh Tuhan. Kapasitas rohmu menentukan daerahmu diperluas, menentukan teritorialmu. Karena kalau kapasitasmu tidak besar, teritorialmu diperbesar, engkau tidak akan sanggup untuk mengatur semua teritorial itu, untuk berkuasa atas teritorial itu. Itu sebabnya kembangkan kapasitas rohmu, jangan menghematnya. Jangan saudara terlena oleh keberhasilan sekarang ini. Terus kembangkan kapasitas rohmu, terus kembangkan kapasitas rohmu. Pikiranmu harus sesuai dengan firman, pikiranmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembangkan terus kapasitas rohmu sehingga daerah teritorialmu benar-benar diperluas oleh Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk orang-orang benarnya, yang terbaik untuk anak-anaknya saat ini di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan Tuhan mengembalikan daerah teritorial yang pernah ada dalam hidupmu. Dan bukan hanya mengembalikan, daerah teritorialmu diperluas di dalam nama Yesus. Saya percaya kita akan mengalami perluasan teritorial. Ada teritorial yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Semua pagar yang menjaga teritorial itu sudah diruntuhkan oleh Tuhan. Dan kita akan merebutnya di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan realita hadiratnya akan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami dan menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.